warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diasya Putri, NPM 2108260024 dengan blog Kidney and Urinary Tract. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit BPH atau benign prostatic hyperplasia. Nah, jadi BPH ini adalah pembesaran non-kanker pada kelenjar prostat yang umumnya terjadi pada pria usia lanjut, di mana kondisi ini menyebabkan penyempitan saluran kemih karena tekanan dari pembesaran prostat. Untuk penyebab dan faktor risikonya bisa faktor hormonal, terutama perubahan kadar testosteron dan dehidrotestosteron atau DHT. Kemudian juga bisa usia lanjut sebagai faktor utama risiko berkembangnya BPH. Kemudian juga bisa faktor genetik dan gaya hidup. Kemudian untuk gejala, biasanya pasien kesulitan buang air kecil seperti aliran urin lemah dan terputus-putus. Kemudian frekuensi buang air kecil meningkat terutama pada malam hari atau juga nokturia. Sensasi tidak tuntas saat berkemih dan rasa sakit saat berkemih. Metode diagnosisnya bisa dilakukan pemeriksaan digital rektal atau rectal toucher untuk menilai ukuran prostatnya. Kemudian juga bisa tes urin untuk mendeteksi infeksi atau darah, atau juga bisa ultrasonografi prostat dan kandung kemih atau pengukuran aliran urin atau uroflowmetry, kemudian juga dengan mengukur PSA untuk menyingkirkan kanker prostat. Nah, untuk pemeriksaan fisik rectal toucher-nya biasanya didapati untuk BPH itu kenyal, kemudian dia simetris dan tidak berbenjol-benjol. Kemudian Kemudian untuk pencegahannya yaitu juga bisa menjaga pola makan sehat dan aktif bergerak untuk mengurangi resiko. Maksudnya ini olahraga gitu. Kemudian rutin kontrol kesehatan terutama bagi pria di atas 50 tahun. Kemudian juga bisa evaluasi gejala secara berkala untuk deteksi dini perubahan kondisi. Untuk patofisiologinya, mekanisme dari pembesaran prostat yaitu terjadinya proliferasi sel stroma dan epitel pada kelenjar prostat. Nah, terjadinya akumulasi hormon DHT yang mempercepat pertumbuhan jaringan prostat. Nah, dampaknya yaitu kompresi uretra menyebabkan terjadinya obstruksi di saluran kemih. Nah, maka terjadinya penebalan otot kandung kemih akibat kerja ekstra untuk mengeluarkan urinnya. Kemudian terjadinya resiko komplikasi seperti infeksi saluran kemih dan retensi urin. Untuk tata laksananya yang non terapi bisa dilakukannya modifikasi gaya hidup seperti mengurangi konsumsi kafein dan cairan sebelum tidur. Kemudian latihan otot panggul untuk membantu kontrol kandung kemihnya. Kemudian untuk terapinya yaitu bisa diberikan penggunaan alpha blocker untuk melemaskan otot prostat dan kandung kemih. Kemudian bisa diberikan golongan inhibitor 5-alpha reduktase untuk mengecilkan prostat dalam jangka panjang. Untuk obat rekomendasi memberikan hasil yang lebih efektif pada beberapa kasus. Nah, jadi untuk pengobatan yang BPH, nama obatnya yang pertama ada golongan alpha 1 blocker, yaitu untuk merelaksasi otot polos di bladder neck, yaitu untuk mengurangi si obstruksinya, yaitu contoh obatnya itu prazosin. Efek sampingnya bisa hipotensi, ortostatik, dan vertigo. Kemudian untuk obat yang golongan 5-alpha reduktase inhibitor
yaitu untuk menghambat perubahan testosteron menjadi dihidrotestosteron untuk mengurangi volume si prostatnya. Maka contoh obatnya itu finasteride. Efek sampingnya untuk penurunan libido dan disfungsi ereksi. Kemudian untuk komplikasi dan prognosisnya, untuk komplikasinya bisa retensi urin akut yang membutuhkan kateterisasi. Kemudian bisa infeksi saluran kemih berulang dan pembentukan batu kandung kemih. Kemudian juga kerusakan ginjal akibat tekanan balik urin. Untuk prognosisnya, BPH bukan kanker dan tidak berujung pada kanker prostat. Pengelolaan yang tepat dapat mencegah komplikasi serius dan memperbaiki kualitas hidup pasien. Oke, baik. Ini referensi yang saya ambil. Kemudian baik, sekian dari presentasi saya. Jika saya ada salah kata atau salah ucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.